Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 173 versi mangaku. Nah, penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan beberapa staf yang berada di sebuah ruangan sedang membicarakan tentang kejadian rusaknya robot penjaga gerbang beberapa waktu lalu. Menurut mereka nih, Metal Knight selaku yang mendesain sistem keamanan markas melakukan sebuah kesalahan. Pasalnya robot yang udah dibuat dengan menggunakan dana yang tidak sedikit dari asosiasi malah rusak akibat malfungsi. Namun para staf itu sudah memperkirakan jawaban dari Metal Knight. Mereka menyimpulkan jika Metal Knight akan menjawab jika robot itu rusak bukan karena malfungsi, namun karena sebab lain. Mengingat dia pernah mengatakan jika robot itu bisa menahan serangan dari berbagai macam monster. Scene berpindah ke sebuah ruangan dengan banyak layar monitor dan seorang pria yang udah agak berumur. Rupanya nih sahabat, pria itu adalah Dr. Bovoy alias Metal Knight, sang pahlawan kelas S. Terlihat dia sedang memperhatikan video pertarungan antara para robot penjaga dan Saitama. Dia terkejut saat menyadari jika para robot itu tidak mampu untuk melawan Saitama, sang pahlawan yang tidak dikenali di asosiasi. Dia mengatakan Saitama mampu mengalahkan robot penjaga level 10 yang notabene mempunyai catatan pertarungan dengan dua monster level demon secara bersamaan dan berhasil memenangkan pertarungan. Dia menyadari jika perkembangan Saitama dari pahlawan kelas C ke B kemudian ke kelas A terlalu cepat. Metal Knight kemudian meretas database asosiasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Saitama. Terlihat nih jika Metal Knight menemukan sebuah informasi jika Saitama pernah ikut serta dalam penangkapan sang ninja jahat Sonic, penghancuran meteor yang hendak jatuh di kota Z, membantu dalam pertarungan melawan pemimpin pasukan laut dalam, dan ikut serta dalam penangkapan sang manusia monster. Dia juga menemukan jika Saitama adalah pemegang rekor baru dalam ujian fisik di asosiasi. Akan tetapi dari video yang terlihat, Metal Knight menyadari jika Saitama mempunyai kemampuan bertarung yang lebih kuat dari pahlawan kelas A pada umumnya, bahkan mungkin lebih. Oleh karena itu Metal Knight merasa sedikit khawatir jika akhirnya nanti Saitama akan menjadi musuhnya, sehingga untuk saat ini dia akan lebih mengawasi Saitama. Scene berpindah ke beberapa waktu lalu. Terlihat jika ada beberapa pahlawan kelas S yang sedang bersama dengan staf dari asosiasi. Staf mengatakan jika rapat kali ini membahas tentang fenomena aneh saat misi pembubaran asosiasi monster, dan mungkin hal ini berkaitan dengan ramalan besar dulu. Dia kemudian meminta kepada para pahlawan agar tidak membicarakan tentang rapat ini kepada orang lain. Setelah mendengar perkataan dari staf itu, para pahlawan itu pun setuju. Namun Zombie Man bertanya kepada staf kenapa dia masih ingin merahasiakan hal ini, mengingat jika keadaan sudah menjadi sejauh ini. Flashy Flash memotong pembicaraan dengan mengatakan jika tidak aneh apabila tiba-tiba seseorang berubah menjadi monster. Oleh karenanya kita harus lebih waspada. Sid selaku staf yang bertanggung jawab atas rapat itu menjawab, oleh karena itulah diperlukan informasi dan solusi sebelum hal itu disampaikan ke publik. Sekingar selaku staf pendamping juga menambahkan jika hal ini menyebar ke publik maka akan menimbulkan kepanikan massal akibat tidak tahu kapan orang di sebelah akan menjadi monster. Namun nih dengan gaya yang sok coolnya, Amai Max meminta kepada staf agar dijelaskan kembali apa yang sebenarnya telah terjadi. Flashy Flash bertanya kepada Amai Max apakah dia tidak membaca laporan. Amai Max menjawab jika karena sibuk syuting dia tidak membaca laporannya. Dia juga mengatakan posisinya saat ini hanya penasihat, namun karena jadwalnya yang begitu padat maka dia meminta untuk menjelaskannya secara singkat, jelas, dan detail. Sid kemudian meminta Zombie Man untuk menjelaskan pertarungannya melawan salah satu eksekutif asosiasi monster, Harmless Emperor.
Zombie Man mengatakan ketika dia masih manusia, Harmless Emperor mendapatkan kekuatan surgawi dari entitas yang dikenal dengan God. Semuanya tampak sangat terkejut saat mendengar nama God. Zombie Man menambahkan jika detik-detik akhir hidupnya dia mengatakan nama itu. Hal itu membuat Zombie Man menyadari jika yang sudah membunuh Harmless Emperor adalah God. Flashy Flash menambahkan saat dia, Saitama, dan Manako sedang berada di bagian dalam markas asosiasi monster, mereka mendengar suara dari dalam pikirannya yang menawarkan mereka kekuatan. Namun nih, apabila dia merasa jika mereka tidak layak, maka sesuatu itu akan memberikan hukuman. Zombie Man membalas perkataan Flashy Flash dengan berkata jika mungkin God dan sesuatu yang ditemui Flashy Flash adalah entitas yang sama. Amai Max bertanya, mungkinkah itu hanya ulah dari salah satu anggota dari asosiasi monster? Hal itu terlihat dari identitas Gyoro yang ternyata adalah seorang manusia esper. Flashy Flash menjawab jika hal itu mungkin agak aneh mengingat hanya salah satu dari anggota asosiasi monster yang mendapat kekuatan surgawi dan itu hanya satu orang saja. Dia juga mengatakan jika Sid mengetahui informasi tentang Blast. Setelah mendengar perkataan hal itu, Sid memutuskan untuk mengatakan sebuah rahasia. Dia mengatakan jika selama 20 tahun terakhir, Blast terus-menerus bertarung dengan God yang telah mereka temui. Sid menambahkan Blast bersama dengan kelompok kecil pahlawan yang terpilih berusaha untuk menemukan sebuah kubus yang mempunyai kemampuan untuk merubah manusia menjadi monster. Kotak itu juga dapat dijadikan alat untuk berkomunikasi dengan God. Oleh karena itu, Blast dan timnya berusaha untuk mencari sekaligus mempelajari tentang kotak hitam itu. Namun saat Blast bertarung melawan Mukadechoro, Blast berhasil berbicara dengan God. Dan seperti biasa dia memberikan tawaran kepada Blast untuk diberikan kekuatan surgawi. Namun Blast memilih untuk menolak tawaran God dan memutuskan untuk menentangnya. Sekingar terlihat terkejut karena ini pertama kalinya dia mendengar tentang kejadian ini. Sid mengatakan saat itu asosiasi tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi God, sehingga Blast memutuskan untuk merahasiakannya. Dia juga membuat seakan dia menghilang tanpa sebab demi melindungi semuanya. Setelah mendengar perkataan dari Sid, terlihat Flashy Flash, Zombie Man, dan Genos merasa kagum dengan tindakan Blast. Namun Genos mengatakan andai saja mereka berbicara kepada Saitama alias si botak berjubah, mungkin permasalahannya tentang God bisa saja sudah selesai. Sid membalas dengan mengatakan jika alasan Blast bisa bertarung dengan God karena dia bisa memanipulasi ruang dan waktu. Pahlawan lain tidak dapat melakukan hal yang sama dengan Blast. Namun Genos dengan bangga meletakkan inti tubuhnya yang dibawa saat Saitama melawan Garo Cosmic Mode di atas meja. Dia berkata bahwa mungkin dia mempunyai cara untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi kali ini. Dia kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya saat pertempuran Garo Cosmic melawan Saitama. Setelah beberapa jam menjelaskan, tampak semua orang yang ada di sana tidak begitu mempercayai perkataan Genos. Sid mengatakan untuk mengkonfirmasi perkataan dari Genos, mereka harus bertanya langsung pada Saitama. Namun Genos membalas Sid dengan mengatakan jika saat ini Saitama tidak mempunyai ingatan tentang pertarungannya dengan Garo. Zombie Man mengatakan jika perkataan dari Genos adalah benar, mereka bisa mengetahuinya dengan bertanya langsung kepada Garo. Namun nih, Sekingar menjawab jika akibat pukulan yang mengenai Garo, dia mengalami shock sehingga tidak dapat mengingat tentang kejadian saat itu. Di tengah perdebatan mereka, Sid mengatakan jika ada satu hal yang dapat dipahami dalam permasalahan kali ini, yaitu perlahan God mulai menampilkan dirinya. Dia juga mengatakan jika menurut Blast ada sesuatu di dalam dimensi kita yang membuatnya tertarik untuk datang kemari. Dan alasan yang membuat God datang kemari masih dalam tahap penyelidikan. Dia juga mengatakan Blast pasti akan segera kembali sambil membawa rencana untuk mengatasi God. Sementara kita menunggu Blast kembali, hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga persatuan dan solidaritas. Sid kemudian mengatakan God memberikan penawaran dengan mengandalkan sisi terlemah jiwa seseorang manusia.
Setelah mendengar perkataan dari Sid, Genos perlahan mulai berdiri dan meninggalkan ruangan rapat sambil mengatakan jika dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh asosiasi. Namun sebelum pergi, Genos mengatakan jika asosiasi sudah mendengar kabar dari Blast, sebaiknya mereka segera menghubungi Saitama alias si botak berjubah. Genos kemudian pergi meninggalkan ruangan. Flashy Flash juga meminta kepada Sid untuk menyampaikan pesannya kepada Blast tuh. Pesan itu berisi untuk Blast segera menyelesaikan pertarungannya dengan God, sehingga Blast bisa segera bertarung melawan Flashy Flash. Mendengar pembahasan di dalam rapat membuat Zombie Man menyadari tentang perkataan dari kenalan lamanya yang mengatakan dia bertemu dengan orang yang menjadi sangat kuat setelah menembus batasannya. Akan tetapi hal itu membuat dia kehilangan rambut di kepalanya dan menjadi botak. Shin pun berpindah ke tempat sebuah lorong tempat Flashy Flash berjalan. Dalam benaknya dia berpikir jika mungkin memang benar jika Saitama kuat namun masih harus banyak berlatih lagi. Shin berpindah ke sebuah mobil tempat Amai Max berada. Terlihat dia mulai tertarik dengan Saitama. Dalam benaknya Genos memang pantas untuk berada di kelas S. Akan tetapi kenapa dia bisa sampai sangat tertarik dengan Saitama? Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 173 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan jika perlahan God mulai muncul dan para pahlawan yang mulai membicarakan kekuatan Saitama. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.